Gue bercanda doang, lu nya aja yang baper. Lu aja sensitif. Iya kan? Gitu Kesel nggak kalau denger kayak gitu? Main Ya. kayak gitu. Ah, lu nya aja baper, diajak bercanda dikit nggak bisa. Iya, kita nggak berdua kali ini ya. Kali ini ada orang ketiga. Ada seseorang di Bahaya antara kita. banget. Semoga nggak ada layangan putus ya. Iya, ada. Ini bukan layangan putus nih, Mbak, bukan. Layangan sengit kayaknya. Membuli itu apa sih? Membuli itu kan sederhananya adalah tindakan agresif yang tujuannya adalah untuk merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, dan membuat orang lain menderita baik secara fisik maupun batin. Justru sebenarnya anak sekarang jauh lebih ekspresif dibandingkan anak-anak zaman dulu. Mereka takut, mereka marah, mereka sedih. Itu ekspresif banget dari mulai statusnya, tiba-tiba warnanya gelap misalnya, lalu tiba-tiba udah mulai tuh puisi-puisi yang sendu gitu kan. Atau pecinta mohon maaf senja ya. ya kan udah mulai tuh gitu. Nah, itu sebenarnya sebagai simptom bahwa tanda bahwa mereka sangat ekspresif sebenarnya. Hai, ketemu lagi kita di Hai Indonesia ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Ditan, masih ada Nuka juga di sini, dan kita masih membahas tema besar kita yaitu mengenai bullying. Ya, bullying ya, khususnya yang ada di Indonesia. Itu sempat ada ini loh, game di PlayStation, judulnya Bully. Jadi kerjaan dia adalah, dia murid SMA, kerjainnya ngelawan yang suka bully. Itu bagus. Kita harus lawan ya, para pelaku bully. Nggak boleh guys, hari ini udah nggak zaman sebenarnya ya. Ngebully orang ya nggak sih? Yap, sebenarnya udah nggak zaman sih. Tapi ya harus diperhatiin itu loh, kadang nggak tahu batasnya bercanda sama bully. Itu dia. Jadi kayak beda tipis gitu ya. Bercanda tahu, bully tahu gitu. Bercanda tahu, tapi bercanda kayak barusan gitu kan, kayak Ayu gitu. Ayu itu jadi sasaran nih, ada kru kita namanya Ayu guys. Iya, jadi kadang dibilang bercanda ya oke lucu, tapi kalau udah orang merasa tertekan, dia merasa nggak suka, ya itu udah bullying kategorinya. Nah, itu sisi tipis itu yang kadang kita nggak tahu kan, ini bullying apa bercanda ya? Iya, karena masih banyak orang yang nggak sadar gitu ya, gitu. Dia sudah melakukan bullying berkali-kali, tapi mungkin di otaknya dia atau di pikirannya dia cuman, gue bercanda doang, lu nya aja yang baper. Lu aja sensitif. Iya kan? Gitu, Kesel nggak kalau denger kayak gitu? Ya? Kayak gitu. Ah, lu nya aja baper, diajak bercanda dikit nggak bisa. Iya, tapi saya tetap ngerasa ini loh, maksudnya di fenomena kayak saat ini bullying kayak gini, saya tuh pernah ngeliat, kalau nggak salah di pertengahan pandemi, ada beberapa video tentang anak kecil yang minta maaf. Kamu sakit hati, aku minta maaf ya. Nah, itu sifat kesatria kayak gitu loh yang kadang tuh sekarang udah jarang kita lihat. Sekarang malah pembelaan diri kan, lo nya aja yang sensitif. Iya, orang bercanda tapi, kok. Memang tergantung ajaran kita ya. Kayak ponakanku kemarin kan aku jemput dia sekolah ya Tania gitu. Terus dia sampai mobil dia cuma cerita gini, Mami, tadi aku diomelin sama missnya, kata dia kayak gitu. Kenapa diomelin gitu? Arsel nakal ya, aku gituin kan. Iya sih, salah Arsel. Nah, tapi dia udah sportif. Itu udah dari bagus. kecil gini, iya sih, salah Arsel. Kenapa? Arsel nggak bisa dibilangin, Mami. Kenapa memang Arsel dibilangin? Abis Arsel dibilangin suruh jadi kayak siapa nama temennya dia sebut cadel, gue nggak dengar. Loh, emang kenapa? Arsel kan nggak mau disamain. Oke. Itu harus kita ajarin. Dari kecil memang kita ajarin dia untuk sportif. Kalau Arsel salah, Arsel minta maaf kayak gitu. Dan dengan dia cerita kayak gitu, gue sebenarnya mau ketawa tapi bangga gitu. Lucu banget sih gitu, anak umur 4 tahun bisa ngomong. Iya sih, itu memang salah Arsel. Jadi dia tahu dia salah. Iya gitu. Jadi tahu ya mana yang salah, mana yang benar, mana yang bully, emang mana yang bener enggak. Ya. Didikan di keluarga yang Itu, menentukan semua mulai dari rumah. orang itu gini. Arsel ngelawan, Mami, gitu. Nggak boleh, itu nggak baik. Iya, abis Arsel disuruh disamain sama si ini. Arsel nggak mau. Arsel kan bukan dia gitu. Oh my God, anak 4 tahun ngomong kayak gitu, gue sambil nyetir cuman yang, dia udah gede gitu. Jangan gede-gede dong Bang gitu. Kita bakal balik lagi nih ngomongin mengenai fenomena bullying yang terjadi di Indonesia. Jadi beberapa pekan lalu kan nih warganet sempat dihebohkan dengan pemberitaan yang udah kita bahas di segmen 1 tadi ya. Anak SD yang dibully oleh teman-temannya untuk dipaksa menyetubuhi seekor kucing, divideoin, disebarin hingga akhirnya depresi dan meninggal dunia ya. Ini kategori kasus penindasan yaitu merisak terhadap anak terus muncul di Indonesia.
Bahkan menurut data pada tahun 2020, ini dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ini mencatat ada 119 kasus perundungan terhadap anak yang dilaporkan. Yang nggak dilaporkan pasti lebih banyak kan? Ya, karena banyak korban bullying itu nggak berani speak up Malu. juga karena malu. Takut mungkin dia ya, ada yang ngebela iya, juga. Mungkin karena dia dibulinya terkait fisiknya dia atau apa. Itu banyak makanya kenapa korban diem. Yap. Gitu. Dan jumlah pelaporan ini melonjak ya dari tahun ke tahun sebelumnya, yang berkisar hanya sekitar 30-60 kasus per tahun. Dan perlu diperhatikan ini lagi pandemi, harusnya lagi di rumah tetap aja meningkat kasusnya. Oke, nah sebagai pengingat nih, biar kasus bullying ini nggak terulang lagi, kita bisa melihat ya, ada beberapa kasus bullying yang paling miris di Indonesia. Nah, kita akan sebutkan satu persatu kira-kira kasus bullying yang seperti apa nih. Yang pertama, ini ada kasus bullying di universitas dengan nama depan G, ya. Kita nggak berhak untuk menyebutkan gitu kan. Kasus lain yang juga mencuri perhatian publik tanah air terjadi di Universitas G tahun 2017 silam. Korban diketahui sering mengalami bullying sejak semester pertama perkuliahan. Kasus bullyingnya mulai viral ketika rekaman video yang memperlihatkan tindakan bullying yang dilakukan para pelaku yang diunggah seseorang ke jejaring sosial media. 3 pelaku utama dalam video tersebut ini melakukan tindakan seperti menarik tas, merekam serta melakukan provokasi terhadap korban. Alhasil dari perbuatan bullyingnya itu mereka mendapatkan skorsing dari pihak kampus. Yap. Emang enak. Siapa suruh videoin? Iya, siapa suruh narik tas orang, memprovokasi orang. Tapi siapa tahu yang videoin malah nolong ya sebenarnya buat barang bukti tanpa dia sadari tanpa ya? disadarin. Tanpa disadari. Gitu kan. Oke, dan selanjutnya ini ada juga kasus bullying yang menimpa siswa SMP di Kota Pekanbaru ya. Di tahun 2019, siswa salah satu SMP di Pekanbaru, Riau ini mengalami bullying, yaitu berupa tindak kekerasan fisik. Korban yang berinisial FA ini dibully oleh teman-teman sekelasnya di sekolah. Nggak hanya mendapatkan tindak kekerasan aja, uang jajan korban juga diambil loh, dan diancam untuk tidak dikasih tahu ke orang tuanya. Puncaknya, 2 orang pelaku ini memukul korban dengan kayu bingkai foto hingga membuat dia mengalami patah tulang di bagian hidung. Ini hanya udah bukan bullying ya ternyata. Nyiksa. Jadi plus kasus kekerasan Udah ya. siksa kalau ini itu. udah bukan bullying, itu udah nggak bisa didiemin sih. Selanjutnya ada kasus bullying Taruna ATKP Makassar. Kasus bullying juga ikut mencoreng nih nama Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada tahun 2019 silam. Kasus perundungan ini dilakukan oleh siswa senior yang berakhir dengan hilangnya nyawa korban. Korban berinisial AP meninggal dunia setelah sebelumnya dia mengalami kekerasan oleh para seniornya. Konon ini si korban AP dianiaya karena dia melakukan pelanggaran berupa tidak menggunakan helm ketika memasuki lingkungan kampus. Setelah dipukul berkali-kali oleh para seniornya, akhirnya AP menghembuskan nafas terakhir. Ini bukan korban bullying. Ini pembunuhan. Ini pembunuhan. Pembunuhan berencana, bisa berencana nggak sih kategorinya? Enggak sih. Enggak sih, karena kan mungkin saat itu aja dia tidak Spontan pakai ya. helm, spontan. Cuma Tapi pembunuhan. ini kekerasan ya kan hingga menghilangkan nyawa orang. Yes, dan selanjutnya ini ada kasus bullying di SMPN 147 Jakarta ya. Ini dari sekian banyak kasus bullying yang terjadi di Indonesia, kasus bullying yang terjadi di sekolah menengah pertama 147 Jakarta tahun 2020, tahun pandemi loh. Ini mungkin menjadi salah satu kasus bullying paling buruk. Kenapa? Karena siswi yang diduga menjadi korban bullying tersebut harus mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung sekolah. Oh my God. Ini sedih banget, ketahuannya setelah dia lompat. Jadi sebelum kejadian yang memilukan itu terjadi, korban berinisial SN sempat mencurahkan isi hatinya pada sang kakak soal tindak bullying yang dilakukan oleh teman-teman sekelasnya. Selain itu, ia juga sempat mengirimkan pesan singkat berupa salam perpisahan kepada teman-temannya. Jadi sedih sih ini kan ya. lagi pandemi, Aku tahu ini tapi sekolah udah mulai boleh masuk. Sekolah masih kosong, dia tuh izin datang untuk ada kerjaan, ada tugas lah. Gitu, terus dia langsung naik. ke atas. Dia emang janjian sama guru kalau nggak salah, emang ada urusan sama guru. Dia langsung naik ke atas dan Itulah ya gitu, ini peran orang tua untuk mendampingi anak-anaknya di usia-usia seperti itu gitu kan. Labil soalnya. Usia kayak gitu. Oke, ini ada kasus juga dari siswa SMPN 16 Malang yang diamputasi akibat bullying. Tindak perundungan juga dialami nih oleh MS, siswa SMPN 16 Kota Malang Angkatan 2020. MS ternyata dianiaya dengan cara diangkat beramai-ramai oleh temannya dan kemudian tubuhnya dibanting ke lantai. Gak hanya itu guys ya, tanpa rasa bersalah teman-temannya juga menduduki
tangan korban hingga jari tengahnya tidak berfungsi lagi dan membuatnya harus menjalani operasi amputasi. Mirisnya lagi, teman-teman korban yang membuli mengaku kalau perbuatan mereka kepada korban hanyalah bercanda. Ini yang gue paling gak suka nih. Iya. Ya, tapi aduh, semoga deh ya itu tuh tadi hanya beberapa kasus yang kita sebutin ya tentang bullying di sekolah, sebenarnya masih banyak banget. Bahkan kita berdua guys pernah mengalami bullying di tapi usia nggak sekolah. separah itu sih. Iya Tapi sih. ini semoga ya dari deretan kasus bullying yang barusan udah kita bahas, nggak ada lagi deh ya perundungan yang terjadi. Aduh, ngilu. Entah di lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan maupun lingkungan rumah. Lu tahu nggak sih ada kasus bullying juga di? Enggak, tapi tadi dulu ngilu, gue barusan dengar yang berita yang Iya. barusan. Dibanting, Iya. terus didudukin, itu mah bukan ngebully kalian gitu. Ada juga kasus bullying di kantor yang cuman dikata-katain terus. Iya. Tahu kan lo yang dari lembaga itu tahu. dikata-katain terus, ini Ya, dikata, betul. akhirnya dilaporkan. Karena itu bisa aja kalau kita mau ngelaporin karena kita nggak suka ya, perbuatan tidak menyenangkan, iya kan? Mencemarkan nama baik, itu bisa loh. Jangan salah guys, ya itu pasal-pasalnya ada loh. Jadi kalau korban bullying ini ngelaporin kalian takutnya bisa jadi kena hukum pidana. Iya, sekarang gitu. soalnya gitu-gituan tuh udah dianggap serius gitu. Iya. Kalau mungkin biasa aja, ya mungkin buat kamu biasa, tapi buat hukum udah enggak, hukumnya udah ada, undang-undangnya udah siap buat menjerat kalian. Iya, jadi apalagi di media sosial sekarang kan ada UU ITE. Ah. Kalau kalian niatnya bercanda, tolong jangan menggunakan kata-kata yang kasar, yang frontal. Posting-posting Nah tuh itu hati-hati. sekarang bisa loh, siapapun bisa screenshot, siapapun bisa ikut membantu untuk melaporkan. Yap, jadi jangan pernah underestimate dari kasus-kasus bullying yang udah kita omongin tadi. Karena kalau misalnya kalian bilang, enggak, orang kita bullyingnya cuma bercanda kok, tapi sering bercanda bisa jadi Iya, serius. tapi terus-terusan membuat mental orang down. Bisa jadi serius dan akhirnya ya udah banyak korban tuh tadi yang kita omongin Betul. kan. Nah, untuk membahas lebih detail, Yap. lebih in-depth-nya lagi tentang bullying ini, kita udah ada narasumber. Di sini pengamat sosial yang sudah kita undang, tapi kita harus take a break dulu. Habis Yeah. ini baru kita ngobrol-ngobrol tentang kasus-kasus bullying di Indonesia dan bagaimana sih seharusnya kasus bullying ini bisa Dihadapi ya? Iya, dihadapi dan biar tidak ada lagi. Gimana caranya setelah yang satu ini? Yap. Pastinya kita bakal balik lagi dengan pengamat sosial tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, Hai kita Millennials. balik lagi. Yes, Masih pastinya. sama Nuka dan juga Ditan. Yap, tapi dan kita nggak berdua kali iya, ini ya. kali ini ada orang ketiga. Ada seseorang di Bahaya antara kita. banget. Semoga nggak ada layangan putus ya. Iya, ada. Ini bukan layangan putus nih, Mbak, bukan. Layangan sengit kayaknya. Karena kita berduanya agak-agak. Tapi seneng sih akhirnya Iya. ada yang memisahkan kita gitu kan di tengah. Ada yang jadi penengah ya, Ada gitu. yang jadi penengah Ini orang gitu kan. ketiganya orang ketiga yang positif kok ini. Amin. Bukan yang kayak layangan putus. Bukan, beda. Bikin berantem nanti Iya, nanti makin Aduh. gerah ya. gerah saya ya gitu. Itu kan pengenan aku mas. Iya. Gitu. Enggak, tapi kalau ini It's enggak. my dream. Iya. my dream, Kita Mas, nggak ya. ngomongin Kapodacia. Kapodacia. Ya itulah, kita nggak ngomongin kota di Turki dengan balon udara. Enggak. Kita lagi nggak bahas itu. Enggak, ini masih sama dengan yang tadi kita udah bahas 2 segmen sebelumnya. Kita kan tadi 2 segmen sebelumnya kita udah bahas tentang bullying yang lagi marak banget nih. Sebenarnya sih dari zaman gue kecil aja Dari tuh udah dulu? sering, Mbak. Ngalamin, Mbak. Aku ngalamin dulu Ya. SMP, Iya. Ya. SMA, biasalah kakak-kakak kelas ngebully adik-adik kelasnya. Itu sempat loh, Tan. Iya, kita sempat Masuk bahas, SMA kan? bilang ke ibu gitu, kayaknya aku pindah aja deh. Iya. Karena ngerasa nggak nyaman Iya. di sekolahan. Kalau nggak salah waktu dulu Nuka pernah cerita karena bentuk fisik badan yang tinggi sendiri kan tinggi jadinya. sendiri. Wait, bisa dibully nih tinggi sendiri, nonjol sendiri. Iya, jadi pakai seragam itu selalu kita jahit sendiri dan Beda lah. iya, Keren. jadi nggak yang seperti anak-anak kakak-kakak kelas sebelumnya. Tapi sebelum kita ngomongin itu lebih lanjut, kita mau kenalin dulu. Ini ada siapa di tengah-tengah kita, orang ketiga yang positif nih. Positif COVID? Enggak. Jangan, amit-amit. Jangan, jangan. Yes, selamat datang di rumah kita. Ini udah ada Mbak sosiolog. Devi Rahmawati. Yes, Mbak Devi Rahmawati yang udah bergabung bersama dengan kita. Dan kali ini kita masih mau ngebahas. Sorry, saya bukan sosiolog. Pengamat sosial. Pengamat Saya sosial. selalu nggak mau Pengamat. dibilang sosial Sorry. karena bukan sosiolog. Pengamat sosial. Bukan dokter pasti nggak mau dibilang dokter. Digaris bawahin ya. Iya. Pengamat sosial. Yes. Ini aku Sorry. kenal Mbak Devi tuh udah lama, cuman mungkin lupa. Oh. Ya lupa nih. Ntar ngobrol juga inget sih pasti. Tapi ngomong-ngomong tentang bullying,
dia. Ngomong tentang bullying, kalau Nuka udah sedikit cerita, aku juga, Cigu, gue gak mau kalah. Oh, ikut. Kalau jadi saya sebagai tuh- pelaku bullyingnya mungkin. Saya Kayaknya gitu ya. lebih banyak korbannya sih daripada pelakunya. Kalau saya dari di rumah udah kena, karena adik kakak berenam, saya anak kelima. Kakak cowok 3 Aduh. gitu. Sama keluarga ya? Iya, maksudnya meskipun by Penuh the end, perhatian kan kakak ya. perhatiannya kelewatan jadinya bully gitu kan. Meskipun by the iya, end iya, of the day kita berdamai, kita main bareng lagi, tapi sih tetap ya kalau melihat fenomena zaman sekarang, wah yang dulu tuh kategori bullying sebenarnya. Iya. Gitu. Tanpa kita sadari nih, Mbak. Ya, Betul. meskipun by the end of the day damai dan semuanya baik-baik aja ya. Tapi Gitu. mau kenalan dulu lah. Mungkin banyak milenial yang belum tahu Mbak Devi. Sebenarnya sih harusnya tahu ya, mukanya beliau nih sering warawiri di televisi ya kan. Mbak Devi, sekarang kesibukannya apa nih Mbak? Sebagai pengamat sosial gitu. Sebagai pengamat sosial yang sekaligus peneliti dan juga pengajar ya, kerjaan yang ngajar ya, kerjaan yang neliti. Nelitinya apa? Seputar fenomena-fenomena sosial, Citayam mungkin, lalu sekarang bullying dan sebagainya. Itu dia ya. Penasaran nih. Kayaknya di next episode kita bahas Citayam seru nih. Iya. Tapi kita SCBD bahas. ya? Iya, sekarang tuh lagi banyak banget kan. Anak-anak itu dipuji dan dibully juga sekaligus. Iya. Betul. Bingung Iya. ya? Iya, by the way gitu loh. Ada yang muji, wah, bonge Roy, tapi ada yang salut. ngebully. Ada yang Ini ngebully anak juga. kampung ngapain sih ke SCBD, bukan Ya. tempatnya mereka, bukan ininya mereka gitu. Itu banyak. Ya. Mbak, untuk kasus-kasus kayak gitu kan. Nah, Mbak Devi sendiri melihat kasus-kasus bully di Indonesia ini semakin hari semakin banyak gitu kan. Contohnya yang tadi kita udah spill, yang anak sekolah harus melakukan hubungan Iya, itu dengan tidak wajar binatang dengan itu. binatang Ya, yang ya. akhirnya sampai meninggal. Nah, itu dari kasus itu aja Mbak, menurut Mbak sebagai sosiolog melihat maraknya sekarang semakin banyak nih seperti apa gitu. Ya, sebagai pengamat sosial yang ingin saya sampaikan adalah memang praktek bullying itu tidak mengenal negara, tidak mengenal wilayah, itu terjadi dimanapun. Tapi uniknya di negara-negara seperti Asia, seperti kita, yang memang punya karakteristik budaya sosial di mana ada selalu orang yang di puncak strata sosial, maka orang-orang yang punya power itu kemudian sebagian melakukan abuse of power gitu ya. Mereka menggunakan kekuatannya karena dianggap orang yang lebih tua, lebih hebat dan sebagainya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satunya membuli. Membuli itu apa sih? Membuli itu kan sederhananya adalah tindakan agresif yang tujuannya adalah untuk merendahkan orang lain, melecehkan orang lain dan membuat orang lain menderita baik secara fisik maupun batin. Nah, itu aksinya bisa aksi yang sifatnya agresif dengan fisik, jadi dorong, pukul, kemplang, tendang dan sebagainya, atau yang sifatnya adalah non fisik. Non fisik itu bisa lewat kata-kata, kalau sekarang di medsos media. gitu ya, itu kemudian dengan tulisan-tulisan atau kemudian dengan gestur tubuh, lirikan mata, lalu gitu kan. Iya. Iya, tanpa kita sadarin ya. Gitu aja tuh kayak udah, Bener. oh ngeledek ya. Kalau waktu gue kecil dulu, kalau misalnya gue mau kayak ada orang tua mau ngadu, Iya. kakak gue gitu. Apa lo, kakak Iya, masuk kayak gitu? Apa lo terus dari belakang gitu, gue kayak mau diapain? Kayak udah takut ya. Kita rasa ciut gitu ya. Iya. Terus selanjutnya Mbak. Tapi sebenarnya selanjutnya gimana? Dilanjutin dulu Ya, silakan. terus kan pertanyaannya kok bisa sih ada orang-orang yang punya karakter yang keras gitu kan, yang dominan tapi kemudian serampangan. Nah, itu memang ada beberapa cirinya gitu. Biasanya memang orang-orang yang melakukan atau aktor yang kemudian membuli, menekan orang lain itu biasanya adalah mereka adalah anak-anak atau pelaku yang stres. Jadi sebenarnya mereka stres. Oh, ngelampiasinnya dengan ngebully Betul. Sebenarnya mereka yang punya masalah di hidup. Berarti banyak orang stres ya di Indonesia ya? Oh, banyak. Emang situ enggak. Dan kalau bicara orang Indonesia stres, nanti saya bisa jawab gitu ya. Terus orang yang memang pengen populer, pengen oke. terkenal. Butuh pengakuan. Karena dengan dia berkuasa, semua orang takut, maka dia akan merasa bahwa oh, saya orang hebat dan semua orang ada yang hormat, tapi ada juga yang takut gitu. Tapi buat dia nggak peduli. Yang penting Orang semua melihat orang dia. melihat dia, gue yang paling atas, gue yang paling hebat gitu Gue yang kan. paling power ya. Betul. Intinya butuh pengakuan benang merah. Boleh diakuin kayaknya. Bener, bener. Akuin kayak orang tuh gini, "Ih,
dia tuh hebat, ih dia tuh Tuh, galak, lihat tuh dia tuh. tuh dia tuh gini orang segan semua sama Iya, dia gitu. iya, Padahal iya. dirinya punya masalah guys. Ternyata gitu kan. Nah, tapi ini balik ke curhat lagi gue. Balik ke cerita saya waktu kecil dulu. Saya tuh selalu didamaikan oleh orang tua. Kakak kamu kan bercanda gitu. Sebenarnya batasan antara bercanda Dan sama bully. bullying. Karena saya juga waktu kecil, saya tuh termasuk di teman-teman SD saya tuh ada geng-gengan kan. Iya. Jadi kita suka ya bercandain teman. Kalau teman udah mau nangis kita temenin biar nggak diaduin. Iya, 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 Supaya terbatas ke arah bercanda. Iya, iya. Beneran. Jadi kalau ada murid baru sama guru tuh udah main sama yang ini aja baik sama kita. Iya, iya. Karena kita tahu, menurut guru tahu batas. Saya baru sadar sekarang. Sebenarnya dulu kita nggak tahu batas, kita cuma takut mau diaduin, jadi kita ajak main, kita bercandain. Iya, iya, iya. Iya kan? iya, Jadi betul, sebenarnya betul. batas bullying sama bercanda tuh Tuh semana. semana sih ya. Ya, nah ini pengetahuan bahwa itu adalah aksi kekerasan itu kan baru belakangan ini ya, Ya, betul. apa namanya bahkan dulu aksi-aksi kekerasan itu bahkan dianggap sebagai bagian dari aksi kedisiplinan. Oh iya, supaya dibenarkan. Anda disiplin, Dibenarkan. maka gitu kan, taatilah semua aturan saya. Jalan jongkok, Iya, iya, koprol, Wah, jalan gitu-gitu jongkok, kan. jalan Iya, jongkok. itu sebenarnya kayak mungkin kayak mos apa di sekolah tuh Iya. tindak bullying juga tanpa disadari Oh berarti iya, ya. iya, iya, makanya kan terus terjadi transformasi perubahan bahwa ini tidak boleh gitu ya. Jadi artinya bentuk pendisiplinan yang positif, yang tidak menekan itu yang penting gitu. Memang kemudian ada yang berargumentasi, wah tapi anak-anak sekarang karena tidak ada ospek, tidak ada apa menjadi lemah gitu ya. Betul, betul. Nah, Betul. tapi itu bukan berarti kemudian menjadi pembenaran bahwa kemudian boleh ada aksi kekerasan. Disiplin itu bukan berarti keras, Yep. artinya menggunakan kekerasan. Tapi disiplin itu adalah Anda sampaikan kalau ada sesuatu yang tidak sesuai tata aturan, maka ada hukumannya. Hukumannya bisa denda, bisa bersihin misalnya lingkungan sekitar, sampah dan sebagainya, yang tetap punya dampak positif bagi masyarakat, dan itu sudah disosialisasikan lebih awal. Kalau bullying kan tidak ada catatannya bahwa dibacakan ketika masuk sekolah. Oke, kalau kamu tidak masuk maka kamu harus ditampar, kan nggak ada Iya. ya. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Serem ya. Itu nggak ada yang mau sekolah. Nggak ada yang mau sekolah, Nggak masih ada yang kan? mau sekolah. Nah, jelas sebenarnya batasannya adalah itu, tidak menyakiti perasaan, tidak juga melukai fisik. Oh, batas tidak menyakiti perasaan, Perasaan. tidak melukai fisik. Itu Ya. gue alamin pas di sekolah. Oke, berarti Kekerasan fisik dan ucapan. kelas 1 gitu ya? Nggak, disamperin ke kelas, disamperin ke kelas, Mbak. Jadi kayak, yang mana yang nuke gitu. Aduh. Tapi karena orang tua di rumah ngajarinnya gini, Mbak. Pokoknya kalau kamu benar, kamu kejar sampai kapanpun. Oh, iya, iya, Bela iya, diri iya. kamu sampai Iya, kapanpun. iya, Tapi iya. kalau kamu salah, minta maaf, sportif Iya, gitu. iya, Jadi iya. karena udah ketanam dari kecil kayak gitu, ketika kakak kelas membuli atau dulu zamannya bilangnya ngelabrak kali ya. Ngelabrak. Ya. Benar. Saya lawan, Mbak. Habis lah kalau dikeroyok habis itu. Ujung-ujungnya orang tua dipanggil. Iya. Tapi orang tuaku sportif. Ya anak Iya, saya iya. duluan yang digituin Iya, gitu. iya, iya, Datanglah dia. Jadi kayak didorong, itu kan udah Ya, masuk betul. kekerasan Sudah fisik masuk ya. kekerasan. Kita anak kelas 1 tuh kan nggak tahu apa-apa dulu. Ya. Kenapa pakai rok kayak Ya, gini? so cantik banget sih, Kenapa pasti kayak gitu. Iya, iya, sepatu lu ganti-ganti tiap hari? Lala kan yang beliin dalam hati gitu. Kan yang beliin orang tua saya, Kak. Iya. Kenapa emang Iya, gitu? iya, iya. Karena Berarti diajarin kayak gitu. Itu kurang lebih cara defense-nya ya, defense system dari Nuke Selama ya? setahun gue nggak berani yang namanya ke kantin. Oh, oke. Kalau Karena Hemat ya. bagus loh, positif. Terus pasti tubuh juga terjaga, nggak banyak makan. Oke loh, oke Ini banget, cara oke, positif oke. yang tadi Mbak Devi. positifnya gitu. Nggak positifnya nahan lapar sama di sekolah. Tapi ini agak mirip kalau cara defense gue mungkin karena anak cowok, akhirnya gue bergabung dengan yang ngebully gue. Oh, itu Oh, strategi nggak bisa. politik kehidupan Iya, yang dan banyak. baru sadar bahwa gue menjadi pembuli yang tipis bercanda Iya, tadi. iya, iya, iya. Ketika temen udah mau nangis, kita temenin biar kita nggak diaduin guru. Kenapa Iya, sih iya, gitu iya, ya, Mbak? iya. Misalkan kayak tadi kan mungkin aku dianggap agak beda Iya, gitu. iya, iya. Padahal aku tidak bermaksud untuk seperti itu karena Iya. memang dari kecil sudah diterapkan cara berpakaian yang kayak gitu. Setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis misalkan Mama tuh ngasih Ya. pakai yang ini sepatunya, tasnya yang ini gitu-gitu Ya, kan. ya. Nah, kenapa individu yang berbeda seperti itu yang menjadi sasaran bullying gitu? Apa karena mereka sirik kah? Atau mungkin menonjol sendiri Iya, kah, gitu. padahal kita nggak ada niat untuk seperti itu gitu. Ya, memang kelompok-kelompok yang menjadi aktor pembuli itu biasanya juga adalah orang-orang yang memang sebenarnya dia takut untuk dibully. Sehingga kemudian dia mencari jalan daripada dibully, saya mendingan bully duluan. Nah, kemudian kenapa sasarannya sama yang berbeda? Ya, yang berbeda dalam konteks, nah gini, kalau berbedanya kelihatan punya power, mereka juga nggak berani.
Tapi biasanya, nah ini kan hasil penelitian global ya, Iya, jadi bukan iya, hanya iya. Indonesia. Biasanya yang berpeluang untuk ditekan itu adalah yang berbeda, tapi kelihatan memiliki berbedanya lebih ke kekurangan menurut mereka. Menurut Bisa jadi mereka. buat kita biasa aja, kalau menurut mereka punya kekurangan. Bisa kalau yang lainnya tingginya rata-rata 160, berarti kalau ada orang yang 170 buat dia kekurangan, padahal itu kelebihan. Di Iya, dunia yang industri tertentu justru yang dicari itu Cari yang itu, 170 itu gitu misalnya. iya, iya. Atau yang sebaliknya. Jadi yang artinya menurut mereka sesuatu yang dianggap abnormal, berbeda dari mereka yang kebanyakan, sehingga kemudian ini pantas untuk dilakukan normalisasi dengan cara kekerasan. Itu adalah Iya. teknik atau motif yang biasanya juga melatar belakangi aksi-aksi tersebut. Apa mungkin karena mereka kelas 3, saya kelas Iya. 1, terus berani ngedorong, saya dorong balik Mbak. Kaget. Bagus. Demi bagus. gitu. Iya, Kamu iya. nih, ih kakak kenapa? Gitu. Gue orang yang nggak bisa digituin, tapi Betul. sebenarnya ini kan gue nggak cari masalah, Iya, mikirnya iya, gitu. iya, Tapi iya, iya. omongan nyokap tuh jadi apa ya, sampai sekarang tuh gitu. Justice warrior ya. Iya. Jadi kalau kamu benar, kamu bela sampai kapanpun diri Betul. kamu Iya. sendiri Ini gitu. justice warrior, jangan sampai jadi social justice warrior. Jadi jangan SJW. dong. Itu beda lagi, Beda guys. Beda lagi. Seru banget kalau ngomongin bully Ini- karena mungkin Nuka sama Ditan punya pengalaman juga. Iya, dan gitu. sebenarnya gue mau nanya juga sama Mbak Devi pengalaman membuli atau dibully, tapi selain satu ini kali ya. Iya, Mbak Devi sendiri pernah nggak sih ya dibully? Harusnya pernah nih, Ya, dia jadi pengamat soalnya penasaran kan. nih. Oke, jangan kemana-mana milenials, kita akan balik Yes. sebentar lagi. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yes. Masih sama Nuke, ada Ditan Sudiro dan pastinya ada Mbak Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial. Seru banget, tadi kita udah ngomongin tentang bullying ya. Yes, Nuke sama Ditan punya pengalaman Kita juga. sudah menceritakan pengalaman pribadi kita sendiri. Kalau Mbak Devi sendiri gimana nih? Ada pengalaman pribadi nggak tentang dibully atau mungkin dulu pembuli? Siapa tahu gitu. Iya, makanya sekarang jadi menjadi pengamat sosial ya. Oh dulu gue tukang bully orang nih. Oh, gue salah nih dulu. Ngerasa salah, jadi kayak gini nih. Ya udah, gue jadi pengamat sosial sekarang deh gitu. Ada gitu Mbak? Ya kalau saya sih dulu pernah jadi korban, tapi kemudian memilih untuk aktif organisasi. Oke. Sehingga Baik. kemudian akhirnya punya circle yang membuat kita bisa punya teman-teman yang ngelindungin gitu kan. Dan kemudian malah akhirnya jadi leader gitu kan. Akhirnya orang juga nggak jadi mau ngebully-ngebully banget gitu Iya, kan. iya, iya. Supportnya banyak, support sistemnya udah ada Iya, soalnya. iya, bener. Jadi memang yang penting adalah perpanjang silaturahim ya. Iya. itu Mbak, gimana caranya buat orang yang dulu ngebully kita tuh nyesel gitu. Kayak sekarang gue ketemu kakak-kakak kelas yang ngebully dulu aku Iya, gitu iya. kan, pura-pura nggak kenal ya, terus dia jadi malu sendiri gitu. Kayak nggak mau lihat gitu, kayak malu. Iya, Karena iya, iya. mungkin pada akhirnya dia bisa kayak gini, gue nggak bisa apa-apa nih. Sekarang ujung-ujungnya begini-gini. Jadi masih dendam nih ya. Kalau kayak gini kayaknya masih dendam nih. Nggak dendam, Mbak. Cuman kayak, ih kenapa orang gue Tapi- kenapa-napa, Iya, dia iya, yang malu. iya, Tapi mungkin Iya, iya, fenomenanya beda antara cewek dan cowok. Kalau gue jadi main bareng, meskipun sebenarnya dendam, cuman ya udahlah gak ada temen. Main dendam, iya, iya. Iya kan di Lucu tengah, ya. di tengah sosial rame-rame, ya udahlah kita udah kenal dari kecil kan. Lu biar ditemenin ya Tan. Pernah. Iya, padahal ada memori dulu kan pernah di depan kantin sampai tarik-tarikan kerah sampai kancing lepas. Allah. Dimarahin guru nih gara-gara dia nih gitu kakak kelas. Akhirnya nongkrong bareng. Balik mana bareng yuk, loh, jadi kayak gitu. Tapi ini candaan Cowok, bisa kan? dibilang banyak orang tua yang akhirnya gini, ya udah sih namanya juga anak-anak. Iya, kayak orang tua saya. Nah itu dibenarkan sebenarnya Mbak. Ya tentu saja kita perlu ajarkan anak batasannya. Artinya memang tingkat kelenturan mental setiap anak berbeda, tapi ada batasan yang berlaku universal. Sekali lagi kalau itu sudah fisik, lalu kemudian sudah fitnah gitu ya, kan serangan yang paling menyakitkan juga adalah serangan yang bentuknya fitnah gitu kan, bahwa oh bapak kamu begini, bawa yang kayak gitu-gitu kan, dibawa-bawa segala macam gitu kan. Padahal itu tidak benar. Nah, ini yang makanya menyebabkan ini nggak boleh dianggap enteng, karena data menunjukkan 40% anak yang bunuh diri itu karena tekanan bully mental tadi. Makanya istilah anak sekarang istilahnya kena mental. Kena mental. Nah mental nggak tuh? Kena mental nih hilang gitu. Kalau yang agresif dia akan melakukan perlawanan, tapi kalau anak-anak yang pasif dia akan memilih berdiam diri, menjauh, bahkan tadi ujungnya bisa bunuh diri.
Seperti Yang kasus itu. tadi yang itu sama kucing ya Mbak. Kasus Mungkin itu. saking depresinya dia Iya, dia nggak bisa ngomong sama siapapun bisa kan ngomong beberapa sama hari di siapapun, kamar. sampai depresi akhirnya meninggal kan, itu bisa dibilang aduh kok ngenes banget gitu. Bahkan ada beberapa orang yang beranggapan anak-anak nggak bisa dihukum dong. Ya. Tapi Iya, kan ini, ada omongan kayak gitu. Iya, ada udah nggak usah dibawa ke ranah hukum, Tapi, ini kan tapi anak. sebelum kita lompat ke situ sendiri, sebenarnya kalau ngomongin bullying dari tadi, dari Iya. zaman dulu udah ada. Udah, cuman mungkin orang belum paham itu bully. Nah, apakah ini menjadi masalah besar untuk generasi sekarang? Maksudnya kan sekarang orang sudah mulai paham ya. Ya. Dan ternyata sebenarnya udah kita bahas juga dengan ada hadirnya sosial media, ini jadi lebih marak lagi si bullying ini. Nah, kalau tadi generasi kita, generasi saya sama Nuka udah kita bahas dan ya udah we're just fine today. Kita lewat ini dengan baik-baik aja. Iya, Tapi bagaimana dengan generasi sekarang? Kayaknya lebih ringkih gitu Iya, ya. seserius apa sih dengan generasi sekarang dengan pengaruh mereka ke masa depan? Ya, karena kalau di masa lalu tanpa adanya media sosial maka jangkauan atau sebaran dari praktek kekerasan ini hanya pada lingkup tertentu. Tapi begitu sosial media, orang yang di kutub utara pun juga bisa melihat aksi-aksi bullying seperti misalnya online shaming, mempermalukan orang dengan lagi-lagi misalnya doxing kan, doxing. menampilkan data-data pribadi yang sebenarnya tidak layak untuk ditampilkan yang bisa jadi benar tapi bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda. Itu sudah merupakan praktek bullying kekerasan, praktek agresif yang tidak dibenarkan, yang kemudian yang berbahaya dari dunia sosial ini, media sosial ini adalah jejak digital tadi kan, yang dia betul. terekam, tercatat dan akan selalu abadi. Betul. Gitu. Nah, ini yang akan membuat orang tersebut akan terus dibayang-bayangi oleh hal tersebut. Ini yang membuat dampak dari perilaku agresif di masa lalu dengan di masa sekarang kan berbeda. Karena kan orang bisa transform, bisa berubah. Tapi kalau di masa sekarang orangnya sudah berubah, tapi ketika hinaan, fitnah itu masih tertinggal di media sosial, bisa jadi itu akan terus menghantui dia dan juga membuat orang-orang baru yang bertemu dia akan terus memiliki persepsi negatif. Jadi Oke. penghakiman seumur hidup akibat aksi-aksi yang bisa jadi awalnya tidak disadari. Oleh karenanya memang orang dewasa yang sebenarnya punya tanggung jawab paling besar dalam hal ini, yaitu rumah. Karena memang ada anak-anak yang ketika dia berperilaku agresif didukung oleh keluarga. Ini yang menarik Banyak, gitu kan, iya, karena orang banyak. tuanya merasa bahwa ya ini kamu harus begini gitu kan. namanya juga anak-anak. Jadi mau lihat anaknya benar atau salah tetap benar. Betul. Gitu. Dan sekolah. Dan menariknya misalnya ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa misalnya orang dewasa baik itu di rumah atau di sekolah mengaku bahwa mereka bisa mendukung dan sudah bisa mencegah bullying, tapi data itu 87%. Tapi ketika ditanya balik sama anaknya gitu ya, para korban ini hanya 9% yang bilang bahwa enggak ada, mereka nggak ngerti gitu, mereka nggak belain kita, mereka nggak ngurusin kita, mereka nggak berpihak di kita. Jadi ada gap pemahaman orang-orang dewasa yang mungkin hidup di masa di mana hal tersebut adalah satu hal yang biasa, sehingga ketika dia hidup di masa yang sekarang dia merasa bahwa aduh udah nggak usah lebay, biasa aja. Ini gitu kayaknya kan. yang Mbak bahas barusan ada contohnya dari seorang pejabat ya yang bilang itu biasa aja. Udah minta maaf sih Bapak pejabat yang nggak usah kita bahas. Mungkin dari situ ya. Iya. Zaman saya kecil juga begitu. Enggak, itu nggak normal Pak. Jangan di-normalize tolong. Iya. Tapi pengaruh nggak sih maksudnya gitu sifat bullying dari anak-anak sampai ke dewasa, inner child-nya dia yang mungkin pernah disakitin, pernah juga mendapat bully, akhirnya pas dewasa dia membuli orang. Iya, jadi budaya Pengaruh, gitu. iya. Karena kan udah kita lihat di sosial media aja, Mungkin ini itu sudah kali jadi ya, budaya inner gitu. child yang belum sembuh kali ya Mbak. Ya, Bisa dibilang gitu. Gini, pertama ketika seseorang merasa terganggu, maka dia tidak lagi bisa produktif. Itu yang paling dekat dan sederhana. Kalau dia masih masa sekolah, maka dia tidak bisa belajar dengan konsentrasi. Gitu kan? Kalau udah nggak konsentrasi, nilainya buruk. Ketika nilainya buruk, maka dia akan terus tidak berprestasi. Yang ujungnya dia bisa jadi memiliki masa depan yang suram gitu ya. Kan karakter orang itu secara sederhana, walaupun ini simplifikasi, ada dua karakter. Ada karakter yang sifatnya seperti bola bekel. Semakin dihajar, makin kuat gitu ya. Tapi ada orang-orang yang memang karakternya seperti telur. Lemah. Begitu dilempar, pecah. Nah itu bahaya kan, artinya kita kan tidak pernah tahu yang mana orang dengan karakter, syukur-syukur kalau ketemunya sama yang bola bekel tadi. Tapi kalau telur, artinya Anda bahkan membunuh orang tersebut gitu tanpa Anda sadari gitu kan. Hanya dari ucapan. Betul. Ini yang perlu menjadi concern bagi orang dewasa. Lagi-lagi anak tidak salah di sini. Karena anak tempatnya salah, tempat ketidaktahuan, jadi yang paling bertanggung jawab adalah orang-orang tua, orang-orang dewasa. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara luas di Indonesia sendiri
sendiri, masyarakat kita tuh membiarkan bullying nggak sih? Kayak nggak apa-apa deh gitu apa enggak sih? Secara luas ya. Apa ya? Mengiyakan gitu. Bullying itu gitu. sebagai hal yang dilanggengkan, didiemin. itu tuh nggak, ya itu bukan kasus yang berat kali. Bully dong, anakmu aja mentalnya lemah. Cuma loh. bercandaan anak aja. Orang tua ada yang kayak gitu loh. Gitu. Iya, maksudnya itu secara tadi. luas tuh kita kayak Iya. gitu atau tidak sih sebenarnya? Ya kalau data-data kayak UNICEF dan sebagainya bahkan 2 dari 3 anak, kalau ada 3 anak nih, ini kayak kita bertiga nih, 2-nya pasti jadi korban bully. Oh oke. Bayangin aja. Iya bener. Pelakunya satu, si satu itu. Bisa jadi satu itu dan sebagainya, tapi artinya menunjukkan dari data korban yang ngaku loh. Dilanggeng, Yang dilanggengan ya. tidak ngaku pasti lebih banyak karena kan kita ada persoalan juga bahwa kita malu dianggap lemah. Gitu. Iya, Dan yang kita kedua malu, kita iya. takut kalau kita mengadu up, karena nanti iya, akan iya. semakin menjadi sasaran bullying tadi. iya. Jadi data ini saja masih data kasar yang tapi cukup menggambarkan bahwa banyak korban. Kalau banyak korban berarti kan banyak pelakunya. Iya. Dan berarti ada orang-orang yang dengan sengaja tanda kutip memberikan tiket kebebasan orang lain untuk melakukan aksi kekerasan. Yap, betul. Karena bener sih, balik lagi dasarnya dari keluarga ya. Kita hidup itu kan didikan pertama keluarga. Ya, anak itu gimana di sekolah, berarti gimana orang tua itu mengajari tentang disiplin atau tata keramanya di rumah gitu kan. Iya. Pendidikan pertama seorang anak itu kan dari keluarga, betul ya Mbak? Jadi mungkin jati diri seorang anak tuh, ya ini keluarga harus memberikan pendidikan yang gimana ke anaknya biar tidak gampang membuli orang, tidak mudah meremehkan orang. Karena kadang-kadang dari strata sosial deh Mbak Dev gitu, lu nggak kaya kayak gue, Iya, lu miskin. sepatu lo itu doang. sepatu lu itu aja gitu. Nah ini bagaimana kalau pembuliannya tentang di anak-anak sekolah tuh sekarang tentang materi, yang anak-anak zaman sekarang ya. Kalau dulu kan kita nggak kayak gitu banget gitu. Sekarang tuh makin marak gitu. Ya memang lemahnya anak-anak generasi sekarang sebenarnya bukan hanya karena faktor bullyingnya, tapi semenjak hadirnya teknologi digital, manusia-manusia digital sudah divonis oleh para ahli sebagai manusia-manusia paling stres yang pernah menghuni muka bumi. Oh. Kenapa? Yes, karena kehadiran media sosial yang bagusnya selalu menampilkan keindahan, kecantikan yang sayangnya isinya sebenarnya kepalsuan, itu membuat orang menjadi lebih murah iri, dengki, dan sirik. Iya. Karena iri, dengki, dan sirik, karena melihat, kok dia gonta-ganti tas terus. Kok dia pagi di Bali, siang di Bandung, malam di Lampung. Padahal fotonya beda-beda padahal. Gitu kan. Abis itu kerokan. Iya. Dan itu karena studi lainnya menunjukkan rata-rata status itu banyak sekali yang palsu sebenarnya. Tapi kita udah terlanjur iri. Nah, iri itu kan ada 2. Kalau kemudian kita punya kemampuan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita tidak punya kemampuan, kita stres atau malah kita melakukan tindakan kejahatan. Nah itu yang kemudian mendorong, mohon maaf, misalnya ini yang disebut kalau dalam istilah saya, anak-anak sekarang itu tergulung pada pusaran bukan gaya hidup tapi hidup yang gaya. Hidupnya Memaksa. melalui sosial media. Memaksa hidup Nah kaya. ini yang kemudian kalau dia nggak mampu ya dia nyakitin orang biar kan gini. Kalau Anda ngelihat orang lebih tinggi dari Anda nggak bisa nyaingin, yang Anda lakukan adalah drag Jatuhin. down. Dia menjatuhkan Iya. orang ini biar orang ini di bawah. Yep. Kalau yang positif kan, kompetitif dan positif. Gimana caranya? Aku mau Biar belajar nih setara, dari dia. bahkan lebih gitu. Gimana nih aku malah look up ke dia nih. Wah, supaya aku bisa sejajar deh minimal atau syukur-syukur di atas. Pasti ya. Tapi yang tidak punya kemampuan dan tidak dididik, dia akan cenderung menjatuhkan orang ini agar dia yang lemah itu tidak kelihatan kelemahannya misalnya. Oke, Ya, itu. ini sama seperti yang kalau kita bahas sosial media ya, Nuka ya. Yap. Ingat, saya tidak takut apapun kecuali Netizen. netizen. Saya tuh selalu Dita takut tuh sama takut banget, netizen. Mbak. Sampai nggak mau main Instagram dia. Saya nggak posting apapun karena saya males. Ini siapa sih nggak kenal, kasih love nih, lu siapa gitu Dia kan. takut gini, Dita kok rambutnya nggak tumbuh-tumbuh. Susah kalau Barusan gue udah bully tuh Iya. jadinya. tapi balik lagi ke seperti yang tadi mau bilang bahwa budaya digital adalah orang-orang yang paling stres di dunia. Gimana sih caranya kita menghentikan budaya itu sebenarnya? Bisa nggak sih? Sederhana, kita lakukan aja diet digital. Diet itu kan artinya bukan berarti nggak konsumsi, Iya. cuman dipilih. Kalau saya selalu rumusnya bilang 3J. 3J. Jumlahnya, jaraknya, sama jamnya. Jumlah, Jumlah jarak, konten jam. digital yang toksik seberapa banyak sih yang mau kita tonton, itu satu. Lalu kemudian jaraknya, antara main game, nonton, main game lagi dan sebagainya, itu sebagai jaraknya jangan deket-deket. Tetap dong di tengah
tengahnya ada waktu tidur, ada waktu ibadah Yap. dan sebagainya. Lalu jamnya ya janganlah 27 jam bener-bener apa namanya. 27 jam. Iya kan ada FOMO kan, Iya. fear of missing out, jadi Iya, nggak mau ketinggalan bener. gitu. Saking nggak mau ininya gitu, baru kita WhatsApp udah langsung bales gitu. Berarti kan gitu. kelihatan ya handphone di tangan selalu gitu ya kan. Itu juga nggak boleh guys. Jadi apa tadi Mbak? 3J. 3J. Jumlahnya, jaraknya, Jaraknya. sama jamnya. Oh, sorry. Nah, jumlah Jaraknya dan jarak jamnya. jam gitu. Tapi jangan ada jarak di antara Oh kita. iya, jangan ada jarak di antara kita, tapi kita bakal take a short break dulu. Betul. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai, welcome back to the show. Yap. Masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih ada Ditan, ada Duka, masih ada Mbak Devi juga. Betul, kita makin seru ngomongin soal bullying karena memang makin lama kesini kok makin khawatir ya gitu melihat kasus bullying tuh makin banyak dan korban-korban bullyingnya juga nggak kayak kita Berat. dulu mungkin yang kita tuh dulu struggle gitu ya, maksudnya masih bisa ngelawan. Kalau anak-anak sekarang tuh kok lebih generasi telur kali ya Mbak, rapuh gitu ya. Yang terlihat kalau menurut gue yang Iya. rapuh nih, yang banyak terlihat yang Iya. rapuh-rapuh aja nih. Dan banyak sekarang tuh makin kesini semakin banyaknya teknologi, mereka malah takut untuk speak up gitu loh. Padahal kan dulu kita teknologi belum ada tapi berani gitu. Berani Bu, banget. saya diiniin sama ini. Maksudnya kita nggak takut gitu untuk speak up. Tapi anak-anak sekarang dengan kemajuan teknologinya malah takut gitu ya Mbak. Menjadi generasi telur malah kalau aku lihat gitu. Maksudnya banyak mentalnya tuh yang bener-bener kayak down banget. Mereka Iya. nggak bisa, ayo lo tunjukin Ini yang kalau lo terlihat nggak di kayak sosial gitu. media Iya, ya, yang terlihat terekspos loh. oleh kita ya. Justru sebenarnya anak sekarang jauh lebih ekspresif dibandingkan Iya, anak-anak zaman dulu. itu iya sih. Mereka takut, mereka marah, mereka sedih. Itu ekspresif banget dari iya, iya. mulai statusnya, tiba-tiba warnanya gelap misalnya, lalu tiba-tiba udah mulai tuh puisi-puisi yang Oh, iya. sendu Oh, gitu iya. kan. Atau Pecinta mohon maaf, senja ya. ya kan udah mulai tuh gitu. Nah, itu sebenarnya sebagai simptom bahwa tanda bahwa mereka sangat ekspresif sebenarnya. Iya, iya, Bahkan mereka karena sudah mendapatkan ilmunya, kalau terjadi bullying malah paling cepat dan aktif untuk mengadu, bahkan ke level-level yang sampai ke lembaga negara yang tinggi-tinggi karena mereka udah dapat pengetahuannya gitu kan dan ngerasa bahwa aku harus mengadukan ini. Itu satu hal yang positif. Artinya itu Iya kan sih. sebagai bentuk gerakan sosial massal untuk saling menjaga, saling mencegah agar Ini kali tidak ya, terjadi. buat jerah si pelakunya Iya. juga kali ya. Ya, Kalau jadi- kita memposting gitu kan. ya. Dan zaman kita nggak ada kayak gitu. We keep it to ourselves, kita simpan ke diri kita. Enggak sih kalau gue Nggak, ngomong sih. oh, lu ada? Enggak, maksud gue nggak ada teman-teman yang support gitu. Oh enggak. Ya, ya. Alhamdulillahnya dulu Lu ada temen-temen orang tua. Ayo kok lawan kok, lawan. Nah, kalau Temen gue yang lain nggak berani. Jadi iya, yang jadi disuruh- Iya. Karena kan gue yang digituin dan mungkin teman-teman ngeliat gila sih kok berani nih. Oh, iya, Kakak iya. kelas didorong Iya, balik iya, gitu iya. kan. Ayo lawan. Jadi ujung-ujungnya mereka kayak bersekutu. Ayo kita kelas 1 gak boleh kalah. dukung Nuke. Nggak boleh kalah. Tapi ya sih Mbak gitu, aku barusan aja ngalamin nih sebelum masuk studio. Ya biasalah haters ada aja gitu kan, dikatain lah yang ini itu, sengaja gue screenshot. Gue screenshot Mbak, kenapa sih gitu, ini begini-gini gitu. Rambut diwarnain gitu kan, mungkin orang itu sirik atau kayak gimana, alis tebal gitu. Ya aku screenshot jadi gini, kenapa sih ada apa hidupnya gitu. Iya, iya, iya. Itu salah satu maksudnya gini, lo mau bully gue nggak mempan. Terus udah direspon belum? Ya gue nggak tahu sih, mungkin udah lihat, cuman orangnya yang nggak mungkin Bingung. ngomong dong, ketahuan dong nanti kalau dia yang ngebully kan gitu Mbak. Barusan banget Barusan sebelum banget ya. masuk. Tapi kalau kita lompat ke kasus yang viral yang kemarin anak kecil dengan kucing itu sebenarnya siapa yang lalai sih? Ya siapa yang salah? Kelalaian siapa sih? Apakah orang tua? Karena kalau baca beritanya itu dia lagi nggak sama orang Kejadian. tua, lagi Di main. sekolah, di sekolah. Iya, apakah guru? Gitu. Jadi sebenarnya siapa yang lalai sih untuk kasus anak itu sebenarnya? Ya, pertanyaan kita kan kok bisa mereka punya ide seperti Pikiran, itu. iya, iya. Sederhana, sekarang media sosial itu membuat kita bisa punya inspirasi macam-macam. Kalau dulu aksi kekerasan paling tabok, pukul. Iya. Karena kita nggak pernah punya dapat inspirasi kaitannya dengan hal-hal seperti tadi hewan dan sebagainya. Kalau sekarang itu kan terjadi. Itu yang menginspirasi anak-anak lain yang berpotensi menjadi bully dan menerapkannya pada orang lain. Nah, jadi suka tidak suka
sosial media ini satu sisi berkah, satu sisi bencana ketika kemudian orang tua tidak punya upaya memfilter, memastikan menu yang dilumat, yang dikunyah oleh anak di media sosial itu sesuatu yang positif. Karena bukan salah sang anak yang kecentilan mengkonsumsi konten negatif, tidak. Tapi konten itu kan memang setiap orang sekarang jadi konten kreator, siapapun itu gitu kan. Dan konten itu akan menyerang anak kita tanpa minta izin dulu gitu. Jadi justru di kita, saya selalu bilang politik wifi itu penting. Artinya nggak selalu tadi 24 jam wifi terbuka. Kalau anak kan harus belajar ina itu gitu kan. Lah dosen aja susah untuk memahami satu naskah. Terus anak diserbu dengan ini. Makanya sekarang banyak sekali, mohon maaf, ada gangguan seperti speech delay. Itu karena terlalu banyak keserah, akhirnya anak diam. Gak bisa bicara. Nah ini yang kemudian caranya tadi saya bilang politik wifi adalah anak pegang terus nggak apa-apa, tapi pilihin filmnya, pilihkan gamenya yang kita udah cek betul nggak ada kekerasan, nggak ada pornografi, terus apapun pilihan, jadi dia tetap ngerasa bahwa dia anak sekarang karena pakai gawai, tapi itu udah dipilihin. Jadi pornografi, kekerasan itu memang ada bisnisnya. Gitu kan, jadi artinya ada penjahat-penjahat yang serius memproduksi konten itu, yang kalau kita biarkan ibaratnya kita rumah nih, kita nggak gembok rumah kita, ya nggak heran dong ada orang mohon maaf buang air besar di rumah kita sembarangan, buang air kecil sembarangan. Salah siapa? Anak kan belum ngerti yang namanya gembok pintu. Anak tuh sampai usia 18 ya, itu masih belum memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih gitu. Nah jadi jelas ini tanggung jawab orang dewasa, clear. Oke, berarti didikan orang tua. Balik ke orang tua juga. Atau bisa dibilang jangan-jangan yang pelaku bully yang menyuruh dia bersetubuh dengan kucing itu juga itu anak ada kelainan, Mbak? Ya. Gini, takutnya kayak dinormalisasi. Itu mesti ahli yang bicara. Tapi kan anak modelnya melakukan ATM, amati, tiru, dia modifikasi. Nah ini yang berbahaya gitu kan, modifikasi ini yang kita tidak sudah meniru aja udah bahaya, apalagi pakai dia modifikasi. Wah itu yang tambah menakutkan, karena ini jangan sampai dia mengamati hal-hal yang belum saatnya dia paham, sehingga jadi jangan sampai dibiarkan pada tahap amatan aja udah salah. Udah sampai anak melihat aja sebenarnya udah salah. Kok bisa dia ngeliat yang kayak gini? Nanti dulu kalau pada usianya dia sudah. Saya selalu bilang gini analoginya. Kalau Anda membuka punya sepupu, punya ponakan umur 1 tahun nih, Anda bukakan pagar nih, di situ ada batu, ada coklat, ada kotoran. Coba lihat aksinya. Tiga-tiganya pasti dia pegang, dia lumat, dia masukkan ke mulut. Itu udah pasti. Itu sama kayak Anda membiarkan pintu sosial media, apapun kontennya pasti dia tonton. Nah ini masalahnya kalau dia sudah dewasa, umur SMA deh, pasti dia bisa bedain, oh ini batu, ini coklat, mainin. Nah makanya para pembuat teknologi saja tidak membiarkan anak-anaknya menggunakan teknologi yang mereka produksi di usia yang memang belum tepat. Iya, betul, itu betul. Bill Gates nggak ngizinin anaknya pakai gadget di usia Jobs, tertentu. segala macam. Iya. Karena orang tua zaman sekarang ya kalau gue lihat gitu sebenarnya kayak kakak-kakak sepupu gitu. Jangan terlalu banyak dong di sini. Ya habis gimana biar anteng. Jadi, biar gue bisa masak, gue biar bisa kegiatan. Jadi anak benar-benar udah full sama gadget. Ada satu survei kalau di Malaysia itu orang tuanya mempunyai kebiasaan membacakan dongeng ke anak. Ternyata konsep itu tidak bisa dibawa ke Indonesia, karena kalau di Indonesia kita tidak membacakan dongeng, kita memberikan tablet atau iPad. Ini nak, yuk tidur. Ya gitu. karena memang biar anteng. gawai gadget is the best babysitter in the world. Iya. Ya dengan begitu otomatis tadi Selesai. gitu mau kan. makan sambil ngunyah. Tadinya nggak mau, kalau nggak ada gadget, ada gadget, gitu. Jadi mau. Tapi ya benar sih, ada positif, ada negatifnya juga. Sitting is killing, itu kan ininya kampanye yang lagi digencarkan udah dari 2012. Secara fisik aja udah salah, karena kebanyakan duduk itu membunuh gitu ya. Makanya sekarang banyak muncul penyakit-penyakit, mohon maaf, yang dulunya biasanya diderita oleh, mohon maaf, orang-orang yang lebih senior, sekarang bicara penyakit-penyakit degeneratif itu usia-usia 10 tahun, 12 tahun itu bisa mengidap itu ya. Karena dari lahirnya aja gitu kan, duduk terus gitu, nggak beraktivitas, nggak dari bergerak. bayi udah dikasih gadget gitu kan. Yap, dan kita balik lagi ngomongin tentang sekolah. Sekolah, betul. it should be a safe place buat anak, tempat yang aman buat anak. Tapi kejadian kayak yang tadi tuh terjadi juga. Apa sih yang salah? Apakah sistem sekolah terlalu longgar? Iya, itu atau dia. Gimana cara bikin bener ya gitu atau sekolah? gurunya mungkin sekarang kualitas dari pengajar di sekolah tersebut yang tidak terlalu memperhatikan anak-anaknya, longgar lah makanya. Muridnya kebanyakan kali muridnya. Iya, jadi gurunya sedikit. Ya banyak dugaan yang kemudian melatar belakang hal ini, tapi memang bukan hanya sekolah, tapi orang-orang dewasa di era digital itu pada akhirnya juga kemudian
terpikat atau terikat dengan karakter media sosial sehingga mereka menjadi tidak lebih aware terhadap lingkungannya. Itu yang disebut dengan pubbing kan, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu kan. Jadi orang yang di sekitar kita nggak peduli tapi di media sosial kita luar biasa gitu kan. Nah ini yang berbahaya, ditambah upaya untuk selalu membangun citra bahwa saya orang yang nanti akan dipuja, dikagumi tanpa kemudian melakukan pendisiplinan misalnya. Tapi sekali lagi pendisiplinan bukan berarti melakukan kekerasan, tapi memastikan tata aturan dan sebagainya. Belum lagi yang kasihan menurut hemat saya para guru, saya sendiri di level dosen itu saya pernah dibully orang tua murid gitu kan. Jadi sekarang orang tua murid itu sekarang tuh malah membuli, yang kita sambil berpikir lah kalau Anda nggak mau ikut aturan sekolah ini, kampus ini bikin kampus sendiri aja, nggak apa-apa kok gitu ya. Dan bulinya tuh bukan bully, ada yang kita tahu beritanya banyak sekali yang guru dijambak, di apa gitu. Terlepas apakah gurunya juga melakukan kesalahan ya. Tapi kalau saya pribadi pernah merasakan dibully secara mental gitu, yang orang tua dari mahasiswa saya mengaku sudah kenal rektor apa pejabat supaya nilai anaknya bisa dibantu. Lah saya bingung. Kita sekolah di luar negeri nggak ada bisa kayak begitu. Kita mereka aja yang suruh nilai gitu. Iya gitu. Nah itu terjadi, ini yang membuat kemudian tekanan sebagai seorang pengajar itu juga menjadi berat antara pilihan menegakkan tata aturan, tapi kemudian tuntutan sosial di media sosial agar tetap indah, tapi juga orang tua yang tidak mendukung sistem sekolah. Ya akhirnya ini yang kita lihat di beberapa tempat. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu dua pihak, tapi menurut saya tetap kesalahannya kalau korbannya anak adalah orang dewasa. Entah yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah. Ini tugas orang dewasa sebenarnya, oke. Karena dari tadi emang pembicaraannya ujung-ujungnya kembali ke pendidikan dari orang dewasa di sekitar anak tersebut. Iya, dasarnya dari orang dewasa. Karena anak-anak kan sebenarnya mereka kan harus dididik gitu. Oke, terakhir Mbak. Yes. Jadi apa aja sih mungkin pesan Mbak Devi untuk orang tua dan juga kepada anak-anak, nilai apa aja yang perlu ditanamkan gitu loh kepada anak sejak dini agar terhindar dari korban bullying dan juga pelaku bullying. Ya, sederhana. Ini kan hanya masalah waktu anak kita menjadi korban atau menjadi pelaku. Oleh karenanya, kita harus menanamkan rasa empati terhadap anak kita bahwa jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan pada kamu. Dan sekarang eranya era untuk menjadi hebat di waktu yang sangat muda. Jadi ayo ajarkan anak-anak kita untuk fokus meraih keberhasilan, mencintai bakatnya dan kemudian fokus untuk mengasah bakat tersebut, karena kehebatan, kebahagiaan dunia itu bisa segera didapat daripada menghabiskan waktu untuk menghina orang lain atau merasa stres atau menyaksikan hal-hal yang toksik. Jadi fokus berproduksi, yang saya selalu bilang ayo fastabiqul khairat, berlomba-lomba berkompetisi untuk hal kebaikan. Itu dia. Oke ya, daripada ngebully, menghina orang lain, lebih baik kita melakukan hal yang lebih bermanfaat. Bener. Berbaik sama orang, sedekah diperbanyak, silaturahmi diperbanyak. Amalnya buat siapa? Buat kalian juga, jangan lupa guys, terusin juga berkarya dan fokus pada hal yang positif-positif aja sih sebenarnya. Mbak Devi, terima kasih banyak waktunya untuk di episode kali ini. Mudah-mudahan banyak yang tersadarkan kalau bullying itu udah gak nyaman, guys. Yes, udah stop bullying dan stop juga kalau misalnya jadi korban, ya harus udah mulai speak up atau mencari solusinya sih sekarang. Iya, kalian harus semangat, harus bangkit lagi, karena bullying yang kalian dapat itu nggak akan merusak masa depan kalian kok ya. Nggak akan. Dan jangan lupa Besti selalu bahagia ya Besti ya. Karena kita semua berharap bahagia gitu. Dan thank you buat udah nemenin kita selama 1 jam ke belakang tadi. This is the end of the show. Dita Sudiro pamit undur diri. Ya, Nuki Azita juga beserta tim yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Kita ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye. Bye.